Jadi ini ibu tadi sakit, napasnya udah engap. Iya. Dia mau berobat di klinik Iya, KKS. tolong Dokternya sebentar masih doang, ada, tapi iya. dokternya malah buru-buru pulang, tidak mau menyelamatkan si ibu ini. Akhirnya ibu ini tidak tertolong. Dari klinik KKS Pasar Lama harus naik beca untuk ke rumah sakit kota. Sedangkan di rumah sakit kota ditolak karena khusus COVID-19. Tolong ini bagaimana untuk penyelamatan. Ratusan ribu karyawan di PHK sehingga akhirnya mungkin mau berobat nggak bisa, mencukupi kebutuhannya juga nggak bisa. Nah kondisi yang seperti ini kan memang mengenai banyak faktor nih. Nah untuk Ustadz Maulana sebagai kepala rumah tangga, seperti apa ya sebaiknya cara memberikan pengertian kepada keluarga kita nih kalau ternyata kondisi di luar tuh lagi parah banget. Kadang kan sebagai kepala rumah tangga juga kita bingung ya cara ngomongnya yang baik itu seperti apa supaya anak istri kita juga ngerti gitu Ustadz. Jadi gini, mohon maaf untuk PT yang tadi, mungkin PT-nya beliau nanti ya. Baik, kalau saya sih begini, mohon maaf, mohon izin Pak Yai. Kalau berbicara untuk memberikan pengertian kepada keluarga, masalah perekonomian kita naik turunnya itu, terus terang yang paling terbaik adalah keterbukaan kepada keluarga. Nah, mohon maaf, cara penyampaiannya di waktu yang tepat, di keadaan, dan dengan kata-kata yang tepat. Di waktu yang tepat dan kata-kata yang tepat. Dengan kata-kata tepat. Karena mohon maaf mengajarkan kesabaran kan pakai teknik juga. Ya, Pak ya. Enggak boleh langsung sabar. Nah, tapi pakai teknik. Nah, Ista'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Dua pertolongan Allah kalau kita bisa lakukan dengan salat, dengan berdoa kan. Ada doa permohonan, kedekatan. Tapi bersabar ini adalah karena Allah mau lihat proses. Jadi gimana kekuatan kita, makanya akan dilihat tingkat pahala itu dilihat dari tingkat kesabarannya. Makanya orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Yakinlah keluarga pada mengerti dengan keadaan kita, bukan dengan mengeluh, bukan dengan menjual derita. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Kiai, dengan menjual derita itu tidak, dengan mengemis tidak. Justru merendahkan diri, martabat kita. Tapi dengan cara apa? Memberikan pengertian bahwa keadaan seperti ini, saya rasa mohon maaf, tidak ada anak yang minta handphone mahal kepada orang tua kalau dia tahu orang tuanya tidak punya uang. Iya. Yakin. Tapi mereka akan minta kepada orang tua yang pantas untuk dimintai. Kira-kira maaf ya, beda permintaannya anaknya Mas Sony dengan anak saya kan pasti beda. Dengan anaknya mungkin yang lain-lain kan. Karena pasti setiap anak beda. permintaannya beda-beda ya Ustaz. Sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Kemampuan orang tua. Dan kita sebagai kepala rumah tangga pun ngasih penjelasannya itu tadi seperti yang Ustadz Iya. bilang ya. Di waktu yang tepat dengan kata-kata yang tepat itu. Apa salahnya anak dibawa ke tempat kerja. Jadi dia tahu kerjanya orang tua. Oh, iya. Oh kerjanya orang tua aku begini. Jadi biar kita lihat situasinya seperti apa. Jadi Iya. anak juga gak kaget ya kalau terjadi Nggak hal yang kaget. tidak diinginkan Iya. ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Baik jamaah, tadi kan sebelumnya kita sama-sama ngeliat tuh ada video seorang ibu yang dia di beca mau berobat tapi gak diterima di rumah sakit manapun ya bisa dibilang seperti itu. Nah sebenarnya seperti apa nih pandangan Islam terhadap seseorang yang meninggal diakibatkan kondisi ekonominya yang sulit selama di dunia. Lalu seperti apa nih hukum seseorang yang ditakdirkan meninggal dikarenakan perbuatan manusia lainnya? Yuk kita dengarkan nih pendapat dari guru kita Ustadz Syam. Kalau meninggal dunia ajalnya, ajalnya sudah meninggal dunia, tetapi asbabnya inilah yang kita cari tahu bahwasanya apakah ada kezaliman di dalamnya, apakah ada unsur kesengajaan di dalamnya. Ya mudah-mudahan tidak ada unsur kesengajaan. Saya nggak tahu berita ini adalah berita kapan terjadinya, apakah mungkin karena masyarakat belum tahu tentang edukasi tentang COVID-19 ini, ataukah mungkin karena ada penolakan dari rumah sakit, karena kita tidak tahu sebabnya. Makanya perlu sekali untuk kita tabayun dahulu, karena kita tidak boleh langsung menuduh, oh rumah sakitnya matre, tidak boleh kita langsung menuduh, oh dokter kok menolaknya seperti itu, tidak. Karena sekarang pejuang paling garda terdepan adalah dokter itu sendiri, tenaga medis itu sendiri, dan rumah sakit itu sendiri. Jadi kalau ada yang seperti ini, mudah-mudahan tidak ada unsur kesengajaan dan kita hanya bisa berbaik sangka kepada apa yang terjadi, apa yang kita lihat beritanya, dan kita perlu untuk fatabayyanu, untuk klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Adapun
Adapun orang-orang yang meninggal dunia karena penyakit tapi sudah usaha ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal, dia juga sudah berusaha seperti yang dikatakan Pak Kiai, dari seperti Siti Hajar dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa, walaupun udah tahu nggak ada yang lewat, walaupun udah tahu nggak mungkin ada mata air di sini, sesuatu yang impossible seperti Maryam menggoyangkan pohon kurma padahal baru habis melahirkan gitu. Bagaimana mungkin orang yang menggoyangkan batang kurma yang kuat dengan kaki seorang ibu yang baru habis melahirkan? Bagaimana mungkin? Emang goyang itu bergerak sedikit pun nggak mungkin. Tapi Allah menginginkan melihat usaha kita. Wa alaisa lil insani illa masa. Karena seseorang dibayar karena usahanya, bukan daripada hasilnya. Si ibu sudah berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, sudah berusaha untuk berobat, tidak pasrah begitu saja. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata ajal beliau sudah sampai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang melihat ini harusnya lebih peduli lagi terhadap tetangga kita. Jangan sampai ada tetangga kita yang memang tengah malam tidak punya kendaraan, tidak punya motor, tidak punya mobil untuk berangkat ke rumah sakit. Kita harus lebih peduli lagi terhadap orang yang terdekat dengan kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wal jari dzil qurba wal jaril junub. Tetangga terdekat disebutkan pertama kali untuk yang namanya dalam hal silaturahim, dalam hal ukhuwah Islamiyah, supaya kita berbaik sangka terhadap tetangga kita, saling tolong menolong. Bukannya kalau kita kebakaran yang pertama nolongin tetangga, siapa lagi? Betul sekali. Lagi-lagi di sini mengajarkan kepedulian terhadap sesama Peduli ya Ustadz dan ya. husnuzon. Mungkin bisa kita bayangin gini kali ya, kalau kita mau nolong orang, aduh seandainya ini terjadi sama